Selamat berjumpa kembali kawan-kawan semuanya, masih di channel yang sama. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi penting bagi kawan-kawan bidan terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi khususnya bagi kawan-kawan yang belum pernah mengikuti uji kompetensi atau memang terkendala dalam penerbitan SIP karena diperlukan bukti persyaratan pemenuhan kompetensi. Nah, jadi dengan adanya surat dari Kolegium Kebidanan ini nanti akan memberikan pencerahan bagi kawan-kawan bidan yang ingin mendapatkan sertifikat kompetensi dimaksud. Nah, silakan disimak apa isi dari penjelasan Kolegium Kebidanan ini. Untuk pelaksanaan hukum sendiri ini disebutkan adalah bagi retaker bidan di tahun 2025, pelaksanaannya di tahun 2025. Nah, ini landasan yuridisnya bisa kawan-kawan baca, itu baik disebutkan di sini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, lalu ada PP Nomor 28 Tahun 2024, Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2020, lalu Surat Edaran Nomor 28 Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1874 Tahun 2024, ini pengesahan dari susunan organisasi Kolegium Kebidanan periode 2024 sampai 2028. Nah, ini peserta dari ujian kompetensi kali ini ada 2 peserta. Yang pertama kategori 1 itu peserta yang terdaftar di data PDDikti dengan status lulus. Lalu yang kedua, dia berasal dari institusi pendidikan yang memiliki izin personal ditandai dengan adanya ijazah. Syarat ketiga, peserta di kategori 1 ini adalah lulusan di 3 kebidanan terhitung sejak Agustus 2013 sampai Desember 2020. Belum lulus uji kompetensi atau belum pernah mengikuti uji kompetensi nasional reguler. Jadi untuk lulusan ini adalah lulusan hanya bagi di 3 kebidanan. Dan itu ditentukan waktunya adalah 2013 sampai 2020, baik yang pernah ikut uji kompetensi namun tidak lulus atau belum pernah sama sekali uji kompetensi. Ini masuk kategori pertama. Lalu kategori kedua, ini adalah untuk bidan yang mengajukan SIP pertama kali dengan kondisi tidak pernah berpraktek lebih dari 5 tahun, di mana biasanya ini dipersyaratkan bukti pemenuhan kompetensi. Nah, melalui uji kompetensi kali ini baru kawan-kawan bidan bisa melengkapi persyaratan tersebut. Lalu dia harus melengkapi juga bukti persyaratan lain, yaitu KTP, ijazah dan transkrip nilai asli, lalu STR yang masih aktif berlaku, dan memiliki surat keterangan atau rekomendasi tempat praktik. Ini pendaftaran peserta. Kawan-kawan bidan dapat melalui Google Chrome. Silakan dimasukkan alamatnya retakerkebidanan.org. Nanti kawan-kawan dapat melihat halaman untuk pelaksanaan uji kompetensi kali ini. Nah, untuk kategori 1, ini mengisi data awal, baik itu ijazah, foto, tempat tanggal lahir, nama prodi, asal institusi, tahun lulus, alamat domisili, dan nomor ijazah. Sedangkan untuk kategori 2 tadi, ditambah STR dan juga rekomendasi tempat praktik. Selanjutnya nanti setelah kawan-kawan semua mengisi data-data tersebut, maka dia akan diverifikasi dan validasi oleh panitia di Kolegium Kebidanan. Jika datanya dianggap eligible, baru kawan-kawan dapat melakukan pembayaran dan lanjut ke modul pembelajaran dari uji kompetensi. Nah, ini hanya beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan kawan-kawan semuanya dalam pelaksanaan pendaftaran di retaker kebidanan kali ini, di mana yang biasanya mengalami kendala adalah misalnya nama yang sudah diinput itu beda dengan ijazah. Lalu datanya itu berbeda antara PDDikti dengan yang diupload di sistem tadi. Ada juga nama yang terdaftar berbeda dengan di Porlab PDDikti. Ini beberapa permasalahan yang kawan-kawan perlu perhatikan. Lalu lulus di bawah periode Agustus 2013. Ini tidak termasuk kategori 1 yang bisa mengikuti uji kompetensi kali ini. Nah, jangan lupa jangan mengupload surat keterangan lulus karena dia tidak diperkenankan karena memang harus ijazah yang diupload di sistem pendaftaran kali ini.
permasalahan lain ini salah memasukkan data atau pengajuan double. Misalnya kawan-kawan sudah mengajukan namun tidak sabar menunggu proses verifikasi lalu mendaftar kembali dengan mengisi data-data sehingga akhirnya data yang sudah sampai di kolegium kebidanan itu menjadi double. Nah, ini juga bisa mengakibatkan kendala untuk kawan-kawan sendiri. Nah, ini jadwal pendaftaran sampai dengan ujian, di mana untuk pendaftaran itu 3-8 Februari 2025. Jadi tinggal 1 hari lagi, kawan-kawan yang ingin mendaftar silahkan dilakukan pendaftaran di alamat website yang sudah disebutkan tadi. Lalu verifikasinya itu 3-9 Februari. Pembayarannya juga sama. Untuk pembelajaran modul selama 10 hari ini sudah ditentukan 10-19 Februari. Nah, selanjutnya pelaksanaan UKOM di terakhir ini di tanggal 8-9 Maret 2025. Kelulusannya 8-9 April 2025. Total waktunya dari pendaftaran adalah sekitar 2 bulan. Nah, ini untuk tahap pembelajaran modul. Untuk modul sendiri ini dipelajari kawan-kawan nanti di akun Retaker Kebidanan, di akun masing-masing. Silakan download nanti modulnya dan dipelajari. Ada 6 buah modul yaitu ANC, INC, asuhan bayi, balita, anak prasekolah, lalu PNC, kebidanan komunitas, dan kesehatan reproduksi dan KB. Waktu pembelajarannya itu sebagaimana disebutkan tadi 10 hari. Nah, kawan-kawan dalam mempelajari modul ini juga harus mengerjakan soal latihan dan juga soal ujian ketuntasan modul agar bisa lanjut ke ujian kompetensi yang di tahap akhir untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ditentukan di sini untuk nilai batas lulus ujian ketuntasan modul itu adalah 75%. Nah, peserta bisa baru dapat lanjut ke modul berikutnya jika telah lulus di modul yang pertama. Jadi hati-hati untuk kawan-kawan semua, silakan dipelajari modulnya dengan benar agar bisa lulus di modul-modul berikutnya. Jika tidak lulus ujian ketuntasan modul, peserta tidak dapat mengikuti ujian kompetensi pada periode tersebut. Artinya, kawan-kawan yang tidak lulus pada periode 2025 ini tentu harus mengulang kembali di periode yang lain. Nah, jika lulus, maka peserta dapat mengikuti ujian kompetensi di tahap selanjutnya. Ini untuk tahapan penjelasan di tahapan uji kompetensi itu 8-9 Maret. Itu pelaksanaannya di wilayah masing-masing di TUK CBT atau non-CBT. Dipetakan berdasarkan lokasi peserta uji. Soalnya ada 180 dan harus dikerjakan selama 180 menit. Atau dalam artian, rata-rata adalah 1 menit 1 soal. Nah, untuk ketentuan kelulusan adalah 60% dari nilai rata-rata modul dan ditambah 40% nilai UKOM. Sementara pengumuman hasil ujian itu adalah paling lambat 1 bulan setelah periode ujian. Nah, ini penjelasan mengenai sertifikat kompetensi yang nanti diterbitkan jika lulus ujian kompetensi kali ini. Untuk kategori 1, peserta kategori 1 itu adalah buktinya yang terbitkan adalah sertifikat kompetensi, sedangkan untuk peserta kategori 2 itu sertifikat bukti pemenuhan kompetensi. Ini nanti yang akan didapatkan oleh peserta jika lulus ujian kompetensi kali ini. Nah, ini alur atau bagian sederhana untuk kawan-kawan bisa melihat gambaran dari pendaftaran sampai dengan proses uji kompetensi. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kawan-kawan melihat di Google Chrome, lalu masukkan alamat di sana retakerkebidanan.org dan klik daftar. Nah, baru kawan-kawan dapat memasukkan nama perguruan tinggi. Pilih program studinya, lalu tahun lulus, nomor induk mahasiswa, checklist pernyataan bahwa data ini yang diisikan benar, lalu cek status. Nah, jika datanya tidak ditemukan, silakan kawan-kawan mengisi secara manual. Nah, ini juga sama untuk pengisian secara manual. Pilih jenis kepesertaan, ini ada 2 kategori, silakan dipilih. Sebagaimana disebutkan tadi, apakah itu retaker atau pengajuan SIP. Lalu masukkan nomor STR, masukkan email untuk masuk di akun Retaker Kebidanan nanti. Lalu masukkan passwordnya, nomor telepon, nomor WhatsApp, dan
Jika sudah, klik tombol selanjutnya. Nah, lalu kawan-kawan nanti dihadapkan pada halaman pengisian yang di tahap selanjutnya. Silakan diisi secara lengkap, baik itu tempat tanggal lahir, jenis kelamin, lalu foto, diupload dalam bentuk JPEG atau PNG dengan ukuran maksimal 300 KB. Masukkan juga alamat, upload juga KTP dengan ukuran maksimal 300 KB. Lalu masukkan nomor KTP-nya dan klik tombol selanjutnya. Nah, ini jika telah lengkap, nanti akan dihadapkan pada pengisian nama perguruan tinggi dan jenis program studi. Silakan diisi secara manual, dicari, lalu masukkan tahun lulus, masukkan nilai IPK, dan upload ijazah serta transkrip nilainya, dan klik tombol selanjutnya. Nah, setelah data diisi lengkap, maka silakan diklik tombol pada bagian bawah itu register. Nah, selanjutnya akan muncul notifikasi nanti di email kawan-kawan yang telah didaftarkan tadi. Silakan dibuka emailnya dan dilakukan proses verifikasi agar pembukaan akunnya dapat dilakukan secepatnya. Nah, data-data yang diisi tadi akan diverifikasi oleh penyelenggara UKOM, dalam hal ini Kolegium Kebidanan. Jika datanya dianggap eligible, maka kawan-kawan dapat lanjut melakukan pembayaran dan lanjut pembelajaran modul. Nah, pembelajaran juga sama. Silakan kawan-kawan masuk ke retakerkebidanan.org, lalu klik login, masukkan email dan juga password yang sudah dibuat. Nah, pada halaman pertama, kawan-kawan pada saat login itu akan dihadapkan pada halaman pembayaran. Silakan klik lakukan pembayaran, di mana nilainya di sini adalah 225.000 untuk kawan-kawan yang akan melakukan uji kompetensi kali ini. Silakan dipilih bank yang ingin digunakan oleh kawan-kawan dalam melakukan proses pembayaran. Nah, selanjutnya akan diberikan kode virtual akun. Kawan-kawan dapat membayar melalui mobile banking sesuai bank yang telah dipilih. Setelah lunas atau dianggap lunas oleh panitia, maka kawan-kawan dapat melakukan pendaftaran masuk kembali ke akun retakerkebidanan.org, masuk ke akun masing-masing untuk lanjut ke pembelajaran modulnya. Nah, silakan masuk melalui alamat retakerkebidanan.org. Ini juga sama, masukkan email dan juga passwordnya agar bisa masuk. Nah, nanti di halaman modul ini kawan-kawan akan dihadapkan pada beberapa modul. Dan silakan kawan-kawan download dan juga pelajari modul-modul yang telah disediakan. Jika telah dirasa bisa atau sudah menguasai dari modul tersebut, silakan lanjut ke latihan soal untuk mengikuti latihan soal yang sudah ada di halaman tersebut. Jangan lupa untuk pembelajaran modul ini ada 10 hari saja. Jadi silakan digunakan sebijak mungkin agar dapat lulus di tahapan pembelajaran modul ini. Nah, modulnya dapat kawan-kawan download, di mana bentuk filenya adalah PDF. Nah, lanjut ke latihan soal modul. Kawan-kawan dapat mengklik tombol warna hijau untuk lanjut ke latihan soal modul. Silakan diikuti latihan soalnya. Nah, setelah ini ada beberapa ketentuan untuk kawan-kawan yang mengikuti latihan soal modul. Ada waktu yang terus berjalan pada saat mengisi dari latihan soal ini, di mana jawaban bisa dirubah dengan mengklik tombol reset jawaban, atau jika kawan-kawan perlu dikoreksi kemudian, itu juga ada tombol perlu preview. Nah, silakan digunakan agar bisa diisi dengan sebaik-baiknya. Nah, jika telah dirasa benar semua atau sudah berakhir, sudah dijawab semua soal-soalnya, silakan dikirimkan. Nah, ini latihan soal modul juga sama, skor latihan, laporan soal. Setelah kawan-kawan lulus di salah satu modul, baru bisa lanjut ke modul berikutnya. Jadi hati-hati, jangan sampai tidak lulus di salah satu modul, karena nanti akan menghambat kawan-kawan semuanya menyelesaikan modul-modul yang telah diberikan oleh panitia.
Nah, jika kawan-kawan lulus dari pembelajaran modul tadi, baru bisa lanjut ke UKOM. Juga sama, silakan login kembali. Nah, klik mulai latihan, mulai ujian. Nah, ini untuk kawan-kawan semuanya juga hampir sama dengan latihan soal pada saat modul, hanya mungkin berbeda soal dan tingkat kesulitan, di mana tampilan dari website ini hampir sama, sehingga mungkin akan memudahkan kawan-kawan semuanya dalam menjawab soal-soal UKOM, agar tidak kebingungan lagi sementara antara waktu dengan juga jumlah soal yang diberikan itu sangat sedikit sekali, yaitu 1 menit 1 soal, sebanyak 180 soal. Nah, setelah diisi semua, lalu terasa yakin, silahkan dikirim datanya. Nah, di tahap akhir, kawan-kawan dapat mengisi kuesioner dari pembelajaran atau ujian kompetensi di website ini. Silahkan kawan-kawan isi sesuai dengan yang dirasakan kawan-kawan semuanya pada saat mengikuti ujian kompetensi kali ini. Nah, demikianlah kawan-kawan bidan semuanya. Mengingat waktu yang cukup pendek karena dia hanya tersisa besok, tanggal 8 Februari untuk pendaftaran, silakan dipersiapkan semuanya untuk kawan-kawan yang masuk kategori 1 dan kategori 2 agar tidak terlambat dalam melakukan proses registrasi. Karena jika terlambat, terpaksa kawan-kawan bidan yang berada pada kategori 1 dan kategori 2 menunggu di periode berikutnya yang mungkin waktunya cukup panjang, bisa di akhir tahun ini ataupun di tahun depan. Demikianlah kawan-kawan semuanya untuk informasi kali ini terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi bagi redaktur kebidanan dan juga bagi bidan yang tidak mendapatkan SIP pertama kali namun tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun. Semoga cukup membantu dan juga menjawab beberapa kendala yang dihadapi pada akhir-akhir ini. Sekian dan terima kasih.